Selamat datang pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang extrude ya, yaitu untuk seperti dalam gambar menebalkan objek menjadi 3 dimensi ya. Kemudian subtract ini untuk membuat potongan atau membuat lubang semacam ya dengan 2 objek 3 dimensi ya. Kemudian press pull. Nah, press pull ini itu penambahan pada face ya, seperti pada gambar terlihat, untuk menebalkan objek yang sudah tebal atau membuat dari awal ya, press pull. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang extrude ya, membuat 2 dimensi ke 3 dimensi ya, dengan cara menebalkan. Nah, kita pandangannya kita rubah ya. Kalau tidak, ini untuk gridnya kita nonaktifkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita pandangannya ya, SW isometrik seperti ini. Nah, sini misalnya untuk menebalkan, untuk membuat ini ya. Kemudian kita extrude. Nah, klik objek, klik kanan, bentar. Nah, ini ketebalannya berapa, terserah ya. Dan kemudian untuk rectangle juga sama, extrude ya. Kemudian untuk polygon juga sama. Nah, untuk di keyboard atau command line ya, kita bisa ketik X ya, ada XT ya, XT di sini ada extrude ya. Jadi extrude ini untuk menebalkan benda ya. Nah, extrude juga ada beberapa pilihan, misalnya ada lingkaran, kita ketik extrude. Nah, di sini ada direction, path atau taper angle ya, expression. Nah, kalau untuk direksi sih seperti ini ya. Kalau untuk path itu mengikuti sketch yang sudah ada, nanti dibahas. Kemudian untuk taper angle misalnya ini tingginya 2, kalau tidak kita pilih T. Di sini terlihat ya, jadi mau berapa terlihat di sana sudutnya, sudut kemiringannya ya, misalnya 30 tidak bisa. Nah, kemudian tingginya nah, seperti ini. Untuk rectangle juga berlaku ya, extrude T. Nah, seperti ini, mau minus mau itu ya. Kalau minus diketikkan minus ya, misalnya minus 45 derajatnya, itu nanti dia. Kemudian ketinggiannya seperti ini ya. Nah, extrude ini biasanya garisnya itu harus tersambung. Jadi sketch 2 dimensinya harus tersambung. Pandangannya misalnya kita top dulu ya. Nah, misalnya kita explode ya, kita explode dulu, kita pecah dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau untuk di extrude misalkan semuanya, nanti akan jadi surface, jadi terpisah. Kemudian WVP kita rubah shape atau realistic. Nah, jadi terpisah, beda halnya dengan yang tersambung garisnya. Nah,
Jadi dia akan benar-benar solid ya, akan benar-benar padat terlihatnya. Jadi intinya untuk mengekstrud objek itu garisnya harus tersambung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jika kita ekstrud langsung, ini misalnya kita kopikan. Jika kita ekstrud langsung ini, tuh akan jadi surface, jadi tipis. Beda halnya dengan yang tergabung. Nah, kalau terlihat seperti ini harus kita join dulu. Join. Sudah tersambung, kita extrude. Nah, jadi intinya garisnya harus tersambung untuk extrude agar terlihat lebih solid objek 3 dimensinya. Nah, untuk extrude pilihan yang lain, misalnya ada ya, kemudian kita fillet satu, terlalu kecil. Nah, yang perlu diingat, kita join dulu. Sudah terjoin. Nah, misalnya di sini ada objek, kemudian kita extrude objek lingkaran ya. Nah, di sini kita pilih part P, enter, kita klik alurnya, partnya. Nah, nanti dia akan mengikuti part itu sendiri. Jadi pilihan extrude dulu, ada yang part yang mengikuti alur. Kemudian untuk misalnya 3 dimensi polyline 5, kemudian ke 5. Nah, ini harus kita ekspor dulu, harus kita pecah dulu ya. Kalau di fillet langsung itu tidak bisa, misal fillet tidak akan bisa. Nah, kita pecah dulu, explode X. Nah, sudah terpisah. Kemudian kita fillet ya, airnya misalnya 2, tik multiple. Nah, di sini kita join ya, kita join lagi. Kemudian misalnya ada kita coba extrude dengan cara pad ya. Nah, seperti ini. Kita continuous orbit coba. Nah, jadi extrude itu syaratnya yang pertama, garis harus tersambung. Jadi sket 2 dimensi harus tersambung ya. Kemudian fungsinya juga bisa untuk membuat sudut tingginya langsung sudut dan mengikuti part yang ada. Jadi hanya tidak baku, membuat ketebalan seperti ini. Nah, itu untuk extrude ya, yang perlu diperhatikan yaitu sket 2 dimensinya harus tersambung seperti itu. Selanjutnya pembahasan tentang subtract ya. Subtract ini seperti terlihat pada gambar, yaitu mengurangi objek 3 dimensi dengan objek 3 dimensi lainnya ya. Nah, kita coba misalnya ada objek 3 dimensi seperti ini. Kita akan membuat lubang ya, membuat lubang. Misalnya ada silinder, silinder seperti ini. Nanti kita subtract. Pertama, klik objek yang akan dikurangi. Nah, berarti ini, enter.
kemudian pelubangnya, pengurangnya ya, enter. Nah, seperti ini. Jadi subtract itu mengurangi objek 3 dimensi dengan objek 3 dimensi lainnya. Misalnya ada box seperti ini, pandangannya kita wireframe dulu. Kita subtract, enter, pengurangnya enter, seperti ini. Nah, jadi tergantung misalnya ketebalannya yang akan kita kurangi seperti ini, hanya setengah. Kita subtract, enter. Jadi pengurangannya itu tergantung keinginan kita ya, tergantung dari objek 3 dimensi yang kita buat. Ini ada spare, ada bulatan. Nah, untuk di keyboard cukup ketik SU ya, subtract. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengurangi objek 3 dimensi itu fungsi subtract seperti itu. Nah, subtract juga bisa misalnya untuk pembuatan alur seperti ini ya, misalnya untuk pembuatan jalur pipa. Kita fillet, kita pakai double join ya, sudah terjoin. Kemudian ada objek misalnya 0,6, kemudian kita offset 0,1. Nah, berarti jalurnya ini harus dibuat 2 ya, jalurnya harus dibuat 2 karena kalau dibuat 1 itu nanti akan terpakai oleh, nanti kita akan buat 2 objek ya. Misalnya kita buat 1 dulu, extrude yang kecil dulu, kita pilih part ya, klik partnya. Nah, kita lihat, nah, jalurnya kan terpakai. Kita undo. Jadi yang harus diperhatikan di sini jika untuk membuat extrude part itu harus objek partnya harus dikopikan dulu ya, itu kopikan titik awalnya di tempat ya, kemudian klik lagi di sini, nanti akan penduplikatan 2. Kita move, ada 2. Nah, sekarang kita extrude part yang kecil dulu, part spline ya, 1. Kita pandangannya ada 2 dimensi wireframe. Nah, masih ada 1 lagi untuk yang besar, extrude. Jadi terlihat 2. Kita lihat, nah, belum terlubangi ya. Nah, di sini ada 2, 1 ya, dan yang besar. Nah, di sini baru kita subtract yang besarnya dulu, enter. Nah, yang kecil, nah, terlihat sudah, jadi kelihatan lubangnya. Nah, subtract juga berfungsi seperti itu. Terus sekilas tentang subtract. Nah, subtract juga sebenarnya harus 2 dimensinya itu harus tetap seperti terlihat solid ya. Jadi intinya 2 objek 3 dimensi. 2 objek 3 dimensi.
intinya dua objek 3 dimensi. Jadi klik yang pertama itu yang akan dikurangi, dan klik yang kedua pengurangnya, objek 3 dimensi untuk jadi pengurangnya. Sekilas tentang subtract. Kemudian yaitu press pull ya. Nah, press pull ini fungsinya bisa untuk mengurangi atau menambah menjadi objek 3 dimensi. Nah, contohnya ada sketch 2 dimensi ya, misalnya di sini. Nah, kita klik press pull. Nah, klik sketchnya ya, sudah terlihat. Nah, ini bisa ditambahkan ya, atau dikurangi. Misalnya untuk tambahkan seperti ini ya. Nah, untuk pengurangan ke bawah, ke dalam, nah, dia berfungsi sebagai subtract ya. Nah, press pull juga itu bisa membuat seperti ini, ketebalannya 0,1. Nah, kita press pull, kita langsung klik, terlihat. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, jadi kita buat sketch 2 dimensinya dulu, jadi tidak perlu mensubtract lagi ya. Kita langsung membuat ketebalannya. Nah, intinya membuat 2 dimensi sketchnya dulu. Setelah jadi baru kita subtract, kita press pull. Syaratnya join ya, harus digabung. Nah, misalnya kita offset jadi 0,1, ada yang belum tersambung, kita join lagi. Nah, sudah semuanya kita offset 0,1, kita langsung press pull. Nah, jadi tidak perlu membuat 2 objek, nah 3 dimensi. Nah, sebenarnya itu tergantung pada objek yang kita buat ya. Jadi lebih mudah langsung press pull atau membuat 2 objek 3 dimensi lalu mensubtract ya. Seperti ini fungsi press pull ya, mengurangi atau menambah objek pada objek 2 dimensi yang berada di permukaan objek 3 dimensi. Nah, misalnya kita akan menambahkan ini, menambahkan penyambung pipa misalnya ya. Kita putar. Di sini kita buat nah, yang perlu diingat untuk UPS nya kita tempelkan di face ini dulu. Misalnya 1 ya. Dan kita buat lagi. Nah, untuk yang ini kita samakan dengan lingkarannya yang kecil. Nah, di sini bisa kita press pull. Nah, kita press pull ke dalam atau ke luar ya. Nah, seperti ini.
Kita akan membuat lubang ini ya, lubang baut. Nah, ini kita explode dulu, kita press pull ya. Kita lewatkan saja. Seperti ini. Nah, jadi untuk press pull itu misalnya di bawah. Nah, kalau posisi seperti ini kita bisa atur UKS nya top, kemudian membuat tadi sama satu. Nah, di sini juga misalnya ini sudah terlanjur ke press pull ya. Misalnya sudah terlanjur ke extrude. Nah, jadi lubangnya belum terlihat. Nah, di sini ada, walaupun ini sket dua dimensi tidak ada ya, misalnya dimensi ini, tapi ada. Nah, terlihat. Sini kita loloskan ke sana. Kalau kurang kita bisa tambahkan, press pull lagi. Ini kan tersambung lubangnya ya. Untuk press pull sekilas tentang press pull seperti itu. Nah, di sini kita mulai misalnya new ya. Kalau untuk tampilan 3 dimensi ini CAD ISO itu satuannya milimeter ya. Tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya CAD ISO 2 dimensi dan 3 dimensi itu sama saja tampilannya, hanya dibedakan tampilan. Kemudian pandangannya kita top ya. Nah, ini untuk UKS-nya, ini kita wireframe dulu, kemudian gridnya kita hilangkan dulu, nonaktifkan. Nah, sekarang kita akan membahas latihan 1A. Di sini ya terdapat nanti file jadinya seperti ini, 3 dimensinya. Di sini ada bangunan ya, kemudian ada kusennya. Nah, sket yang pertama kita membuat seperti ini, kemudian nanti kita extrude ya, kita subtract atau kita press pull untuk kusennya. Sekarang kita akan membuat sket atas dulu. Nah, untuk yang pertama kita klik line ya, sembarang, ortonya dihidupkan. Nah, ini yang bawah itu 24, kemudian 8, kemudian 35, 24 ando ya, 8, kemudian 24, kemudian ke atas 48, ini 21, 20. Kita sambungkan ke sini, kemudian sini 24. Kita sambung yang dari 20, yang dari 21 itu 20.
Oke, kemudian dari 20 juga sama, kemudian dari 24 itu 17. Nah, 17 ini berarti 8,5 ya. Kemudian ke sini 8,5. Nah, ini tebalnya adalah 1, berarti kita offset keseluruhan di offsetnya 1. Oh ya, nah ini kan garis center, kita offset jadi 0,5 ya, ke luar dan ke dalam. Karena biasanya denah itu untuk pengukuran berada di center ya. Semuanya di offset ya. Nah, kemudian untuk yang ini disambung kita fillet ya, fillet itu R nya 0. Oke, sambungkan semuanya. Sisi-sisinya. Nah, kemudian untuk yang itunya kita trim ya, trim. Untuk yang ini ditutup. Nah, jika sudah semuanya, kemudian kita join. Itu sudah tersambung untuk yang dalam. Kalau belum, kita join lagi. Untuk yang dalam sudah, yang luar sudah ya. Nah, kemudian ini dihapus ya. Nah, sekarang pandangannya kita ubah jadi SE ya, SE isometrik. Kemudian kita akan extrude atau kita press pull ya. Kita bisa langsung press pull. Nah, dengan ketinggian 33. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, sudah jadi. Nah, kemudian kita akan membuat untuk lubang kusen ya, lubang kusen. Nah, di sini untuk lubang kusen itu dari bawah itu ke atas 5. Kita buat panduannya dulu, kemudian
tinggi jendela 15, lebar jendela itu lubangnya 9. Kalau 9 berarti 4,5, ke atas 15, 9, ke bawah 15 ya. Nah, kemudian untuk ventilasi atas itu dengan jarak 3 ya, 3, 9, atasnya 7, 9, dihapus. Nah, kemudian ini bisa kita mirror ya. Nah, untuk mirror ini UPS-nya harus disimpan di sini. Ya. Kemudian kita blok yang ini. Kemudian kita mirror di tengah. Ya. Posisinya sudah berada, oke. Ini. Kemudian untuk membuat lebar ventilasi di atas pintu dan jendela yaitu 27 ya. Nah, ini kita bisa ambil patokan dari sini ya. Ini kita bisa move kita dari posisinya tengah ya, yaitu 27 kali 7 ya. Dua tujuh 27 7. Kemudian kita move yang ini jangan di sini. Nah, posisinya ada di tengah ya. Nah, kemudian untuk pintu itu sendiri, nah ini dari sini 3 sama, kemudian ke sini juga sama 27, kemudian ke bawah 15 ya, 15. Di sini kita lewatkan tidak apa-apa. Kemudian dari sini ke bawah ya. Kemudian ke ini 12. Nah, ini kita potong. Dihapus, yang tadi di center dihapus. Nah, kemudian kita lubangi dengan cara press pull ya. Lewatkan. Ini oke. Nah, sekarang kita cek apakah sudah berlubang. Sudah ya. Nah, itu untuk penempatan nanti kusennya. Nah, sekarang kita akan membuat kusen ya. Kita lihat di sket kusen di sini. Nah, sket kusen kita bisa ambil di sini ya, skatnya. Nah, itu dengan ketebalan semuanya 0,5 ya. Nah, untuk pandangannya kita front. Nah, kita buat ventilasinya semuanya 0,5 offset 0,5. Kita potong.
Kemudian untuk membuat lubang ini kita bagi dua. Ini offsetnya dengan di dalamnya itu ruangnya 1 ya, jadi 0,5. Nah di sini kita potong, kita buat satu dulu. Ini untuk elipsnya ini kita buat satu dulu, nanti kita mirror ya, elips center ya di sini. Itu yang kita dengan yang luar ya 4, berarti 2. Kemudian ke ini yang lebar 3 jadi 1,5. Nah, kita offset jadi 0,5 sana. Kemudian dari sini kita trim. Juga tidak ada. Ini juga hilang. Nah berarti yang ini kita hapus, tidak apa-apa. Nah, ini kita mirror, kita ambil di tengah. Nah seperti ini. Nah sudah jadi satu. Nah kemudian untuk tebal pulsen juga sama ya, 0,5 kita offset. Kita potong. Nah kemudian kita join semuanya. Sudah. Untuk ini kita cek kalau sudah tersambung semuanya. Kita bisa pandangannya, kita bisa buat ketebalannya ya. Buat ketebalannya itu disamakan dengan tebal ini, berarti 1. Kita press pull. Kalau tidak, kita ekstrud dulu 1 ya, yang tebal 1. Kemudian baru yang lubangnya kita press pull 1 per 1 ya. Agak berat biasanya untuk press pull. Ya, kalau untuk yang ini kita cek. Kita press pull lagi. Jika ada masalah, kita bisa putar. Dari belakangnya berlawanan itu bisa ya. Nah, untuk sketnya kita bisa hapus ya. Nah kemudian yang ini kalau tidak bisa, kita extrude dulu 1, kemudian baru di press pull.
Nah, untuk kusen sudah jadi ya. Nah, kemudian untuk pembuatan kusen pintu, jendela, dan ventilasi yang panjang ini, kita cukup kopikan saja yang ini. Nah, kita kopikan, kemudian ini kita kopikan, digabung. Kita wireframe dulu, kita copy dari sini ya, sini. Kita lihat front, nah, sudah sama ya. Nah, kemudian untuk kusen yang ini kita bisa kopikan sketnya ya, kita copy ke bawah. Nah, kemudian ini juga kita offset ya, kita join terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kemudian kita offset jadi 0,5. Nah, yang ini sambung ke atas. Kemudian kita ekspor dulu. Ini juga nyambung ke atas. Kita potong. Nah, dari sini kita dari tengah ambil ke atas. Kita offset lagi, semua tebalnya 0,5, berarti offsetnya 0,25 kiri dan kanan. Kita potong. Ini kita potong. Nah, kalau untuk kusen ini pintu biasanya lewat ya, kita potong. Ini baru kita join lagi. Sudah. Kemudian kita press pull. Kalau tidak bisa, berarti kita extrude. Satu, dan press pull. Nah, sketnya kita push. Nah, untuk kusen pintu sudah jadi. Nah, kemudian untuk kusen ini kita cut, kita move ya. Kita move ujung sini ke sini, udah pas. Kemudian untuk kusen jendela juga kita kopikan, karena kita move ya di sini. Kemudian sketnya masih ada ya. Kemudian kita mirror yang ini, itu di ini sudah terlihat. Oke. Kemudian untuk ini, nah untuk di semuanya move, berarti titiknya sini. Untuk sketnya itu bisa dihapus ya. Nah, untuk warnanya kita pisahkan, misalnya ini properties,
warnanya. Kemudian untuk kusen semua ini kita bedakan seperti ini, kita realistik. Nah, sudah jadi ya. Sangat top. Nah, denahnya, kemudian depan seperti ini. Samping kanan, depan. Sudah jadi. Sudah selesai ya.